Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala rasulillah. Nuri kasari wa madadikal jari wa jamani bihi fi kulli adwari wa ala alihi wa sahbihi an-nur. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berjumpa lagi, dipertemukan oleh Allah pada pembelajaran online. Semoga kita senantiasa diberi sehat. Gimana kabarnya anak-anakku Emilia Karim? Kalian sehat? Alhamdulillah. Semoga Allah senantiasa memberi kesehatan pada kita dan senantiasa melindungi kita. Amin ya rabbal alamin. Yang sakit semoga diangkat penyakitnya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini ya, saya kira kalian mungkin sudah kenal dengan bapak saya, bapak ya, yang ngajar Kurdis. Mungkin kita ketemu lagi ya. Dulu kita pernah di kelas 2 ya, di akidah. Sekarang di kelas 3 Bapak mengajar kalian, anak-anakku ya, mengajar tentang Quran hadis. Kalian mungkin sudah kenal dengan Bapak ya. Bapak nama aslinya Jarbarwanto, nama panggilnya Pak Hendra. Oke, kita sebelum kita mengawali pembelajaran ini, sebaiknya kita berdoa agar pembelajaran hari ini Allah memberi kemampuan, kekuatan untuk memahami materi dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga segala aktivitas kita dan urusan kita dimudahkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita mulai pembelajaran ini, yaitu tentang hadis tentang sholat jemaah. Kalian mungkin sudah mendengar apa itu sholat jemaah ya. Sholat jemaah itu ada dasarnya, ada dalilnya, ada anjuran dari Rasulullah, yaitu Rasulullah SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, sholatu jemaati tafdulus sholatu fadhi bisab'i wa ishrina darajah, yang artinya sholat berjamaah itu lebih utama 20 derajat daripada sholat sendirian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi apa pengertian sholat berjamaah dan sholat munfarid? Sholat jamaah adalah sholat yang dilakukan secara berkelompok atau bersama. Dalam sholat ini, imam berdiri di depan dan para makmum mengikutinya. Jadi sholat jemaah syaratnya jumlahnya 2 orang ya, minimal ya. Satu berdiri sebagai imam dan yang satunya sebagai makmum atau mengikuti imam. Sholat munfarid adalah sholat yang dilakukan sendirian. Kalau sholat munfarid pahalanya mendapat 1, sedangkan sholat jemaah pahalanya mendapat 27 lipat atau derajat. Makanya kita dianjurkan untuk sholat berjemaah karena pahalanya berlipat. Bahkan kita yang dekat dengan masjid atau mushola disunatkan oleh Rasulullah, dianjurkan sholat berjemaah ya, atau di rumah atau di masjid. Oke, baiklah kita lanjutkan.
Apa hukum sholat berjamaah? Sholat fardu yang dilakukan secara berjamaah itu hukumnya sunat muakkad. Jadi sunat muakkad adalah sunnah yang sangat dianjurkan untuk melakukannya. Contohnya sholat berjamaah fardu yang kita biasa 5 waktu sehari, yaitu disunatkan berjamaah di musola, di rumah atau di masjid. Terus sholat Jumat itu hukumnya sholat sunat muakkad, wajib ya. Jadi sholat Jumat itu wajib dan dianjurkan untuk berjamaah minimal 40 orang dan sebagainya. Sunnah, dan yang kedua sunnah ghairu muakkad adalah sunnah yang tidak terlalu dianjurkan untuk mengamalkannya. Contohnya sholat qobliyah dan ba'diyah duhur. Qobliyah itu sebelum, ba'diyah itu sesudah. Misalnya qobliyah dan ba'diyah duhur, dan qobliyah dan ba'diyah sholat asar. Terus sholat qobliyah subuh dan qobliyah maghrib, dan sholat qobliyah dan ba'diyah isya dan sebagainya. Itu namanya sunnah ghairu muakkad. Oke, baiklah kita lanjutkan. Apa keutamaan dan manfaat sholat berjamaah? Keutamaannya satu, yaitu Allah melipat gandakan pahala bagi orang yang melaksanakan sholat berjamaah. Jadi sholat berjamaah yang tadi Bapak terangkan pahalanya 27 lipat iman kan. Kalau kita dekat dengan masjid atau musola dianjurkan sholat berjamaah ya, atau di rumah. Yang kedua, terhindar dari gangguan setan ya. Jadi berjamaah itu softnya berjamaah ya. Jadi kalau bersatu, insya Allah setan tidak akan menggoda kalau berjamaah itu ya. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menaungi di hari kiamat kelak. Jadi kita akan mendapat perlindungan bagi orang yang rutin sholat jemaah, terutama sholat jemaah subuh itu ya lebih utama, lebih afdal, dan sholat berjamaah maghrib dan isya. Yang keempat, Allah akan menghapus segala kesalahan-kesalahan yang meninggikan derajat kita. Jadi insya Allah kalau kita rutin istiqomah berjamaah ya, kalau kalian insya Allah kalau berjamaah di rumah dengan keluarga, bapak atau saudara kalian gitu ya, dan di sekolah biasa berjamaah, insya Allah kalau istiqomah kesalahan kita akan dihapus dan derajatnya akan meningkat ya. Yang kelima, apa utamanya, yaitu menghindari dari sifat nifaq. Nifaq itu munafik ya. Insya Allah kalau berjamaah itu meningkatkan rasa persaudaraan kita ya, kerukunan kita, keterbukaan kita, dan saling tolong menolong, saling toleransi antar sesama ya. Sekarang untuk lebih memahami lagi, kalian mengerjakan tugas individu dikerjakan secara mandiri ya. Jawablah pertanyaan ini dengan benar. Apa pengertian dari sholat berjamaah? Yang kedua, apa yang maksud dengan sholat munfarid? Nah, yang ketiga, apa hukumnya sholat berjamaah? Yang keempat, apa keutamaan dan manfaat sholat berjamaah? Yang kelima, pernahkah kalian melaksanakan sholat 5 waktu berjamaah dengan keluarga di rumah atau masjid? Yang kelima ini kalian harus jujur ya. Apakah pernah kalian berjamaah di rumah atau tidak? Yang keenam, apa yang berjalan sunat muakkad tadi ya. Yang ketujuh, apa hukumnya bagi orang yang tidak sholat berjamaah ketika
Yang keenam, apa yang disebut dengan sunat muakkad, ya. Dan yang ketujuh, apa hukumnya bagi orang yang tidak salat berjemaah ketika melaksanakan sholat lima waktu. Yang kedelapan, sholat berjamaah lebih utama atau mendapat 2 derajat pahala daripada sholat apa. Yang kesembilan, pernahkah kalian sholat berjamaah dengan keluarga di rumah atau di masjid? Ya. Yang ke-10, apa arti dari hadis ini, ya, yang tadi di atas? Saya kira cukup, ya. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Kalian dapat menerapkan sholat berjamaah baik di rumah atau di mushola dan di masjid dengan keluarga, ya, agar kalian istiqomah, karena sholat berjamaah itu lebih utama dari sholat sendirian. Dan kalau dikerjakan istiqomah, insya Allah akan meningkatkan derajat kita, yaitu derajat orang yang bertakwa kepada Allah. Insya Allah akan selamat dunia dan akhirat. Saya kira cukup sekian pembelajaran ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.